Ada 4 hal. Kita bisa melihatnya secara syariat, secara torekot, hakikat, dan makrifat. Syariatnya sholat itu ada pada doa. Ya. Ketika kita berdoa pada saat sholat, itulah syariat. Ya. Pada saat kita menggerakkan tubuh pada waktu sholat, itulah torekot. Kemudian pada saat kita sholat dengan niatan yang bersih, itulah hakikat. Ada pada niat. Dan ketika kita sholat tujuannya untuk apa? Itulah ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk panjenengan yang ingin meningkatkan kualitas makom dirinya, Simbah pada kesempatan kali ini akan menampilkan sebuah video, yaitu dari Yang Redup. Mari kita sama-sama simak videonya berikut ini. Bagaimana sih sholatnya orang-orang yang sudah mencapai spiritualitas? Kalau kita bicara tentang sholat atau sembahyang, itu merupakan bagian salah satu rukun yang ada di dalam 5 disiplin pengembangan diri. Dia merupakan yang kedua, ya kan? Kalau syahadat itu yang pertama, yang kedua sholat. Kalau yang menjelaskan masalah rukun Islam itu beda sekali dengan orang-orang. Beda sekali. Kalau orang-orang kan masih di tingkat syariat. Mungkin yang menyebutnya dengan istilah yang sendiri. Kalau tingkat yang paling bawah orang Islam menyebutnya syariat, kalau yang menyebutnya struktural. Di tingkat struktural aksiologis. Kalau torikot, kalau yang nyebutnya metodikal praktis. Kalau di tingkat hakikat, yang menyebutnya di tingkat esensial meta epistemologis. Kalau di tingkat makrifat, yang menyebutnya di tingkat substansial meta ontologis. Nah, itu ya. Nah, ada 5 tingkatan ya. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Struktural, metodikal, esensial, substansial. Semua ya. Semua yang dilakukan di tingkat syariat, semua yang dilakukan di tingkat struktural, itu nampak di mata. Ya. Semua yang dilakukan di tingkat syariat itu nampak di mata. Jadi kalau kita artikan begini, kalau di tingkat struktural, itu yang melakukan tubuh, ya, tubuh melakukan, katakanlah. Nah, ketika tubuh melakukan, orang melakukan sesuatu kan pasti ada motivasi, ada niat, ya kan? Ada niat, ya. Artinya, pertama tubuh. Ya, kemudian ada apa dia? Oh, tubuh itu kan yang digerakkan. Tapi ketika tubuh digerakkan kan tujuannya berbuat, berlaku. Ya, gerakan tubuh dengan berbuat kan beda. Beda kan? Kemudian orang melakukan sesuatu pasti kan ada motivasi. Bisa, ya kan? Hah? Ya amal, bisa amal, ya yang disebut amal ya laku. Ketika orang melakukan sesuatu,
ada motivasi, dan motivasi bisa bermacam-macam. Satu perbuatan dengan motivasi yang berbeda, jelas berbeda. Ada orang sama-sama berbuat baik, tapi motivasinya beda-beda. Yang satu berbuat baik memang betul-betul ikhlas. Yang satu berbuat baik memang pencitraan. Beda kan? Nah, yang membuat, kalau motivasi itu adanya di mana? Di sini. Yang mendorong kita melakukan sesuatu itu kan di sini. Gitu kan? Nah, jadi gini. Semua ibadah di tingkat syariat itu kelihatan. Di mata itu kelihatan. Di mata itu kelihatan ya. Sampean sholat pun kelihatan. Ya. Tapi sampean jangan melakukan sholat cara yang lebih tinggi kalau belum tahu. Kalau sampean belum tahu, nanti wah saya lagi sholat makrifat, melo-melo gitu, nggak ngerti melo-melo. Itulah di mata Tuhan sampean kelihatan. Di mata manusia sampean bisa ngomong seperti itu. Ya. Kita lihat dari wudunya saja. Kalau orang syariat wudu, yang dicuci apanya? Tubuhnya. Ya kan? Ketika orang syariat disuruh mencuci tangannya, yang dicuci tangannya kan? Tapi orang torekot, yang dicuci bukan tangannya, perbuatannya. Mencuci tangan dengan mencuci perbuatan ketok nggak sih? Hah? Ketok nggak? Orang bisa mencuci tangan tiap hari, tapi perbuatannya masih kotor. Percuma nggak? Orang bisa mencuci tangan tiap hari, tapi masih menyakiti orang lain melalui tangannya. Dia berwudu mulai dari cuci mulut, cuci muka, ya kan? Yang dicuci semuanya adalah tubuh. Mulutnya dicuci, tapi perkataannya nggak pernah dicuci. Orang torekot yang dicuci perkataannya. Nah, jadi kalau orang-orang torekot yang dicuci perbuatannya, kalau orang syariat yang dicuci adalah tubuhnya. Orang-orang hakikat yang dicuci hatinya. Karena apa yang dilakukan itu tergantung hati. Perbuatannya sama, hatinya berbeda. Nah, kalau yang dicuci hatinya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi semakin ke sana, semakin nggak kelihatan. Ada 4 hal dalam sholat. Di sana ada empat hal. Kita bisa melihatnya secara syariat, secara torekot, hakikat, dan makrifat. Syariatnya sholat itu ada pada doa. Ya. Ketika kita berdoa pada saat sholat, itulah syariat. Ya. Pada saat kita menggerakkan tubuh pada waktu sholat, itulah torekot. Kemudian pada saat kita sholat dengan niatan yang bersih, itulah hakikat. Ada pada niat. Dan ketika kita sholat, tujuannya untuk apa? Itulah makrifat. Nah, kalau kita berbicara tentang keempat ini, syariat itu berupa doa. Tujuannya adalah untuk memberi pekerjaan pada pikiran. Doa itu mengarahkan pikiran agar pikiran itu berdiam, dikasih pekerjaan dengan membaca doa dan diarahkan ke arah tertentu. Selama kita belum bisa mengendalikan pikiran, berarti sampean butuh yang pertama,
doa. Kalau sampean sudah mampu mengendalikan pikiran, berarti bebas sampean dari doa. Hah? Nah, begitu pula menggerakkan tubuh adalah torekot. Gunanya torekot adalah untuk kesehatan tubuh. Jika sampean masih membutuhkan tubuh yang sehat, berarti sampean membutuhkan gerakan ini. Dan gerakan sholat yang dicontohkan oleh Nabi itu gerakan yang paling sederhana. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena gerakan yang dilakukan oleh Nabi yang kualitasnya tinggi, nah itu yang baru sampean saja praktekkan tadi. Itu kualitasnya tinggi. Itu yang dilakukan, dan itu baru yang 17. Nabi itu yang melakukan yang 50 jurus, berat. Nabi ketika melakukan ini diingatkan sama Tuhan, jangan lakukan itu di hadapan umatmu tidak akan mampu. Jadi kalau kamu mau melakukan itu di hadapan umatmu, lakukanlah yang paling gampang agar umatmu bisa mengikuti. Sehingga apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada umatnya adalah yang paling rendah nilainya dan kualitasnya. Nah, yang paling rendah kualitasnya ini kemudian disebut sunnah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah, berarti kita mengikuti yang paling rendah kualitasnya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas, ya harus lebih tinggi sebagaimana Rasulullah sholat. Tapi ketika kita ingin meningkatkan kualitas, orang-orang syariat menyebutnya bid'ah. Hah? Orang-orang syariat. Nih orang-orang syariat. Anak-anak kecil coba. Artinya kalau nyapu, anak kecil tuh kalau disuruh nyapu, dia nyapu gini. Orang dewasa juga nyapu. Ya, kita bisa melihat keduanya nih. Secara struktural, keduanya sudah menyapu. Secara syariat, keduanya sudah menyapu. Tapi kalau kita lihat hasilnya, kalau kita lihat hakikatnya, beda hasilnya. Yang anak kecil masih kotor, yang dewasa sudah bersih. Yang kecil belum mencapai hakikat, yang sudah dewasa sudah mencapai hakikat. Keduanya secara struktural sudah sholat. Dua-duanya sudah sholat. Tapi kalau kita lihat hasilnya, yang satu sudah bersih, kelakuannya sudah tidak lagi menyakiti yang lain. Yang satu sholatnya setiap hari, tapi kelakuannya masih menyakiti yang lain. Berarti ini sholatnya anak kecil. Hanya ritual saja, tanpa hakikat. Hanya syariat tanpa hakikat. Nah, bagi anak-anak yang menyapunya belum bersih, agar dia mencapai hakikat, maka harus melalui torekot. Torekot itu artinya belajar nyapu yang bersih. Ya, torekot itu belajar nyapu yang bersih. Kalau sudah melalui torekot, maka dia akan mencapai hakikat. Hakikatnya adalah bersih. Itu hakikat. Untuk marifatnya gimana? Nah, orang marifat beda lagi. Kalau tujuan nyapu adalah bersih, berarti bersih ini yang harus dicapai. Kalau untuk mencapai bersih, kenapa harus dengan sapu? Bagaimana kalau dengan vacuum cleaner? Kan lebih bersih. Nah, ini orang marifat sudah mulai berpikir tentang teknologi yang lebih baik, tentang kedekatan yang lebih baik. Nah, ketika orang-orang ma'rifat menggunakan vacuum cleaner, orang-orang sapriat bingung. Wong ini gak tahu nyapu jadi ini.
Beto nyapu vacuum cleaner. Nah, orang-orang syariat lihat orang-orang marifat bingung, lihat sholatnya kan bingung. Biasanya pakai sapu kok pakai vacuum cleaner. Nah, ketika kita pakai vacuum cleaner disebutnya bid'ah. Dulu Rasulullah nggak pernah ngajari gitu. Iya, kalau Rasulullah ngajari sama anak-anak kecil memang dia mengajarkan yang paling rendah, bukan yang paling tinggi. Karena itu dia sebagai Rasul, dia harus mampu menjadi contoh yang baik, menjadi uswatun hasanah, memberikan contoh yang mudah pada orang-orang yang lemah. Jadi Nabi itu sulit dia untuk menunjukkan kebaikan, karena dia ingin menunjukkan kebaikan yang paling maksimal, paling optimal, dibatasi sama Tuhan. Ojo, umatmu gak mampu. Ketika Nabi ingin memberikan seluruh kekayaannya untuk perjuangan agama, gak boleh, jangan. Nanti setiap perbuatanmu akan dianggap sunnah. Nah, kalau sudah dianggap sunnah, dianggap hukum, maka apabila umatmu tidak melakukan seperti apa yang kamu lakukan, nanti dianggap mengikuti sunnah. Jadi apapun yang dicontohkan oleh Nabi dibatasi. Karena ya itu udah sifat manusia sesudah Nabi Muhammad ini selalu menganggap semua yang dilakukan Muhammad contoh sunnah. Makanya pegangannya orang Islam kan di samping Al-Quran sunnah. Sunnah itu artinya apa yang dilakukan, padahal sunnah itu sudah selesai. Ketika Muhammad wafat, sunnahnya selesai. Nah, kamu mau nyontoh siapa lagi? Udah nggak ada. Ya, ceritanya ada dalam hadis. Demikian videonya, dan kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu ada 4 tahapan ya: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Syariat adalah ada dalam gerak tubuhmu, thariqat adalah ada dalam gerak pikiranmu, hakikat adalah ada dalam gerak hatimu, sedangkan makrifat adalah ada dalam gerak nyawamu. Dan untuk panjenengan yang tidak mempercayainya, silakan tidak usah mempermasalahkan. Video tersebut hanya sebagai panduan bagi orang yang memang sedang mempelajari sesuatu ataupun yang ingin meningkatkan makom yang ada pada dirinya. Sekian, sampai bertemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.